Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam ini. Walaupun suasana masih pandemi, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu belajar ayat-ayatnya, belajar petunjuknya. Karena Allah Maha Pengasih Penyayang, dan semuanya itu sudah kita nikmati kasih sayangnya berupa kesempurnaan tubuh kita, kesempurnaan pikiran kita, kesempurnaan jiwa kita, dan kenyamanan dalam hidup kita. Kebutuhan apapun yang kita butuhkan, Allah sudah mencukupinya. Ikhwatin yang berbahagia, kita masih bicara tentang jiwa dan spiritual yang berhubungan juga dengan iman. Ya, sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa iman itu artinya percaya, ya. Namun yang lebih tepat sebetulnya iman itu adalah yakin. Karena keyakinan keyakinan seorang yang tidak hanya percaya tapi yakin itu memiliki derajat yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan sekedar rasa percaya. Kalau percaya itu hanya butuh proses yang singkat, sedangkan yakin butuh proses yang panjang dengan segala perjuangannya. Ikhwatin yang berbahagia, memang tidak selalu mudah ya untuk membuat kita ini percaya sesuatu hal, tetapi jauh lebih sulit untuk meyakini sesuatu yang ingin kita yakini. Karena kalau percaya mungkin ya kita percaya, tapi lebih yakin itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka di dalam Islam itu keyakinan itu memiliki tingkatan-tingkatan, mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, dan yang tingkatan tinggi adalah hakul yakin. Nah, orang-orang yang memiliki keyakinan di level ilmu yakin adalah mereka yang sudah menguasai teori dengan baik. Ya, tentu saja sebuah teori diajarkan untuk dipraktekkan. Ketika dia sudah mempraktikkan itulah dia mulai menapaki level ainul yakin. Dan jika praktek itu dilakukan secara istiqomah dan terus-menerus, maka dia akan mencapai tingkat tertinggi dalam keyakinannya, yaitu hakul yakin, sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan, yang istilahnya imannya itu iman yang sudah sempurna. Nah, kalau kita melihat keimanan yang harus berproses dalam perjalanan spiritual kita, karena iman itu kan juga bersifat ya naik turun, dan kita harus dalam arti kita ekspresikan supaya iman ini meningkat, spiritual ini meningkat, yaitu untuk kita eksekusi dalam arti perbuatan dan perkataan, istilahnya yang kita tindaki, yang kita kerjakan secara nyata, yang bisa membawa dampak bagi kemaslahatan di lingkungan kita atau kemaslahatan umat. Nah, kalau kita sudah di level inilah, kita sudah menapaki tingkatan yang tinggi ini, kita bisa disebut orang yang takwa, orang yang insaf, orang yang mutakin.
Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa itu harus didahului dengan iman. Keimanan adalah sebuah sikap dari diri kita yang dilandasi dengan ilmu yang kita kaji. Kemudian kita praktekkan sehari-hari sampai memperoleh keyakinan tak tergoyahkan atas apa yang kita yakini itu. Inilah sebuah proses penguasaan teori yang sempurna sampai menjadi sikap kita ini istiqomah atau komitmen. Dengan itu kita menjadi orang yang muttaqin karena kita sudah bisa takwa, sudah bisa insaf, ya, secara vertikal kepada Allah kita sudah menyambung talinya kepada hablum minanas, secara horizontal juga kita sudah kesolehan sosial ada. Nah, itu yang berbahagia, maka kadang sesuatu yang meningkatkan spiritual itu kadang kita ya tidak suka, kadang kan begitu. Maka dalam Al-Quran kan ada istilah, walaupun ini ayat ini untuk berjuang, untuk vital, tapi ini untuk yang lain juga kita bisa memahaminya. Dalam surat 2 ayat 216 ada di situ cuplikan ayatnya, wa asa antak rohu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu adalah lebih baik bagimu. Wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kamu cintai itu, yang sesuatu yang kamu cintai itu adalah buruk bagimu. Nah, di sini kadang memang kita ya makanan jiwa, makanan pikiran itu bermanfaat untuk kita, tapi kadang kita ya meremehkan, kadang kita mengabaikan. Tapi justru yang untuk makanan tubuh kita itu memfokus, ya, kita pentingkan, ya. Tapi yang untuk pikiran dan jiwa kita abaikan, sehingga kan kalau kebanyakan dari kita tidak memperdulikan makanan pikiran, makanan jiwa, kan jiwanya itu merana, jiwanya akan beku, ya. Disitulah sebetulnya kita akan mengerti bahwa apapun di semesta ini memang mengajarkan untuk spiritual yang tinggi, jiwa yang punya kesadaran yang tinggi. Dan apapun di semesta itu memang mengajarkan kepada pulang, ya. Jadi sesuatu di alam semesta ini di samping mengajarkan kita untuk pulang kepada Allah, ya, kita memang juga mencari jejak untuk pulang. Karena kalau kita tidak mencari jejak untuk pulang, ya, jangan-jangan kita ini sudah sampai pada tujuan di sini saja. Nah, disinilah maka perlunya nutrisi daripada pikiran dan nutrisi jiwa yang bisa meningkatkan kesadaran yang sangat tinggi. Maka kalau orang sudah begitu kan bisa merasakan rasanya surga. Ya, karena rasa surga dan neraka itu memang harus kita rasakan dari sekarang. Damai, tentram, ya, nyaman, tidak marah, tidak emosi, tidak dengki, tidak iri, itu sudah kenyamanan di surga. Itu kalau kita bisa merasakan sekarang, itulah sebetulnya dalam arti kita sudah merasakan kenikmatan walaupun hanya belum sesungguhnya. Tapi kalau kita punya iri, dengki, dendam, sakit hati, kecewa, ya, kemudian marah, sombong dan lain sebagainya, itu kan ibaratnya jiwa itu jiwa di dalam neraka, dalam nar, panas kan begitu kan. Kita harus mengerti bahwa kita akan mencapai tujuan hidup adalah untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dalam orang Jawa itu kan Sultan Agung Hanyokrokusumo itu kan memberikan nasihat, olah rasa ngending cipta menggalih sangkan paraning dumati, ya.
Ulah rasa itu ya niat yang lurus. Kemudian ngeningin cipta itu ya kalau bahasa Al-Quran itu adalah khusyuk, ikhlas. Ngeningin cipta kan begitu. Kemudian menggalih sangkan paran dumadi. Itu mentadabur kita itu dari mana, nanti akan pulang kemana. Ya, itu namanya menggalih sangkan paran dumadi. Kita mentadabur, ya, kita belajar, mengerti dari mana asal kita, nanti akan pulang kemana. Itu kita menggalih, memikir, sehingga terusannya adalah setiyatuhu, kita itu istiqomah kepada Allah dalam kita menembah kepada Allah. Ya, juga ada istilah sepi ing pamrih, rame ing gawe. Maksudnya kita ini bermanfaat untuk manusia yang lain tanpa kita minta imbalan, kan begitu. Ini kan ajaran yang bagus juga, yang sesuai dengan ayat-ayat Allah. Nah, maka kalau kita melihat beberapa hal itu dalam ayat-ayat Quran dan alam semesta ini memang memberikan pelajaran kepada kita, ya. Karena apa? Semakin jauh kita ini berjalan, sebetulnya semakin dekat ke titik asal. Ya. Kan kemarin sudah saya sampaikan, dalam lingkaran itu satu titik start, mulai, kemudian nanti ke finish. Dalam lingkaran itu nanti akan, ya, maka semakin jauh dari titik awal dalam lingkaran itu berarti semakin dekat kepada titik asal, kan begitu. Nah, kita sadar dengan itu, maka kita tidak boleh sombong, ya, tidak boleh iri, tidak boleh serakah, kan begitu. Oleh karenanya Al-Quran kadang sudah menyindir kepada kita manusia. Orang itu memang kalau di atas biasanya itu kan sombong. Maka kita hati-hati kalau dalam zona nyaman, diberi rezeki banyak, diberi jabatan, mungkin pangkat dan lain sebagainya. Nah, kita hati-hati, karena kita kadang dirinya itu merasa lebih dari yang lain, kemudian mudah tersinggung oleh orang lain, tapi juga mudah menyinggung pada orang lain, juga mudah meremehkan yang lain. Nah, ini manusia, maka kita harus tahu petunjuknya kalau itu tidak boleh. Sebaliknya, kalau kita sedang di bawah itu biasanya ada sifat iri dengki. Nah, ini juga tidak boleh. Maka Islam memang mengajarkan kepada kita supaya ini, ya, kita ini istiqomah, selalu menjalin ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dianjurkan untuk memberikan kesolehan sosial pada manusia. Karena sejak dari dulu manusia ini kan sifatnya itu sama saja. Karena sunnah Allah itu memang tidak berubah, kan begitu kan? Ya, sunnah Allah itu tidak berubah. Qad qalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin, kan begitu. Ini dalam surat 31-37 itu. Sungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah atau ketentuan-ketentuan Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Manusia sama saja, ya. Kadang ada datang Rasul itu didustakan, karena Rasul itu kan juga manusia biasa. Dia juga itu kan yang di bawah itu apa gitu kan. Maka orang yang demikian itu dari dulu sampai besok hari sah itu memang tetap ada. Jadi orang soleh-soleh dulu, kemudian orang-orang kafir, munafik, dolim dulu, itu juga sampai sekarang juga ada semuanya. Dan itu memang punya sifat daripada manusia yang sunatullahnya memang begitu. Maka kita sudah diberi petunjuk oleh Allah bahwa hidup di dunia ini kita harus mengikuti kausalita yang berhubungan dengan diri kita.
Kalau kita ingin selamat, ya kita memang menuju berpedoman kepada keselamatan, jalan keselamatan. Jadi kalau ada Allah menyesatkan kepada orang yang dolim misalnya gitu, itu memang artinya orang dolim itu memilih sesat, tidak memilih petunjuk, kan begitu. Bukan Allah aktif menyesatkan, bukan. Tadi orang dolimnya itu ya memilih daripada kesesatan itu. Sedangkan orang yang memilih petunjuk, ya Allah akan menunjuki sehingga dia mendapat petunjuk dan pikirannya, spiritualnya, jiwanya itu punya kesadaran spiritual yang tinggi. Sehingga itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang bertakwa dan menjadi manusia yang betul-betul insaf. Allah akan meridhoi, Allah merahmati hidup di dunia ini nanti sampai di akhirat nanti. Itulah yang dinamakan manusia yang telah insaf, mutakin. Kemudian juga orang yang muslimin, orang yang sudah pasrah, orang yang sudah aslama. Kemudian mukminin adalah orang-orang yang sudah yakin tadi. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang insaf, oleh Allah diberi rahmati, dan mari kita manfaatkan sisa umur kita ini menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri kita masing-masing, dan Allah akan memberikan rahmat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.